Rizka Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tata surya yang merupakan tugas mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Devi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata surya dengan satuan pendidikan SMP, mata pelajaran IPA, kelas 7 semester 2. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri planet. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui ciri-ciri planet. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan gerhana matahari dan bulan. Yang terakhir, peserta didik diharapkan mengetahui objek dari astronomi. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang tata surya. Nah, anak-anak, kalian tahu gak sih ilmu apa yang mempelajari tentang benda-benda angkasa? Coba, ada yang tahu tidak? Nah, ilmu yang mempelajari benda-benda angkasa, khususnya yang berhubungan dengan sifat-sifat fisik dan pergerakannya, itu disebut dengan astronomi. Nah, kemudian kalian tahu gak sih tata surya itu apa? Pasti kita tidak asing kan dengan kata tata surya. Tata surya atau solar system adalah sistem yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya untuk bergerak mengelilinginya, seperti pada gambar. Tata surya kita ini terdiri atas bintang, planet, komet, asteroid, dan benda-benda langit lain yang membentuk satu sistem. Benda-benda apa saja sih yang ada di tata surya kita? Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari, seperti pada gambar. Yang di tengah bulatan kuning itu merupakan matahari, dan yang mengelilinginya itu yang kita sebut dengan planet. Sebagian besar planet memiliki pengiring yang disebut dengan satelit, yang beredar mengelilingi planet tersebut. Anak-anak tahu nggak sih berapa planet yang ada di tata surya kita? Hayo, berapa jumlahnya? Nah, dalam sistem tata surya kita terdapat 8 planet. Apa saja planet-planet itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada Merkurius. Merkurius memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak kurang lebih 58 juta kilometer atau 0,4 AU. Diameternya kurang lebih 4.800 kilometer. Revolusinya 88 hari. Rotasinya 48 jam. Ada fakta yang mengatakan bahwa satu hari lebih lama dibandingkan 1 tahun di Merkurius. Karena kita tahu revolusi di Merkurius itu hanya 88 hari, tidak seperti di bumi. Kemudian temperatur rata-ratanya mencapai 600 derajat Celcius atau 873 derajat Kelvin. Suhu di malam harinya berkisar 427 derajat Celcius dan suhu di malam harinya kurang dari 178 derajat Celcius. Tidak mendukung adanya kehidupan karena tidak ada udara
atmosfernya tipis, banyak kepundan hasil tumbukan meteor, banyak kegiatan vulkanisme, dan 80% bahan penyusun Merkurius adalah besi. Makanya di sana tidak mendukung adanya kehidupan. Yang kedua, ada planet Venus. Planet Venus ini merupakan planet terdekat dengan Bumi. Jaraknya dengan matahari sekitar 0,72 AU. Jarak dengan Bumi sekitar 0,28 satuan astronomis. Diameternya kurang lebih 12.100 km. Venus ini dikenal dengan bintang timur atau bintang senja. Revolusinya 224,7 hari. Rotasinya 243 jam. Atmosfernya memiliki sifat rumah kaca. Suhu rata-ratanya mencapai 230 derajat Celcius. Kalian tahu anak-anak, mengapa Venus terlihat lebih terang dibanding planet lainnya? Karena Venus ini memiliki atmosfer berupa awan tebal berwarna putih. Makanya ia lebih terang dibanding planet lainnya. Nah, atmosfer inilah yang memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat berkilau oleh mata kita di bumi. Nah, kemudian planet yang ketiga adalah planet yang kita huni, yaitu Bumi. Bumi adalah planet yang mendukung adanya kehidupan. Planet memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Jarak dengan matahari kurang lebih 150 juta kilometer atau 1 AU. Revolusinya adalah 360 hari 6 jam. Rotasinya 23 jam 56 menit. Suhu permukaan rata-ratanya berkisar 15 derajat Celcius. Kemudian yang keempat ada planet Mars. Mars memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jarak dengan matahari kurang lebih 228 juta kilometer. Diameternya 6.800 kilometer atau setengah dari bumi. Nah, kemudian atmosfernya juga sangat tipis, dikenal dengan bintang merah karena warnanya yang merah. Masa edar sekitar 687 hari atau Mars memiliki masa edar sekitar 687 hari atau sekitar 23 bulan. Rotasinya selama 25 jam. Memiliki 2 satelit, Deimos dan Phobos. Suhu rata-ratanya sekitar 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius di bawah 0. Kemudian yang kelima ada planet Jupiter. Jupiter ini adalah merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Berapa kira-kira diameternya ya? Diameternya kurang lebih sekitar 130.000 km. Kemudian atmosfernya terdiri dari amonia NH dan metan CH sehingga kaya akan hidrogen. Rotasinya sekitar 10 jam. Berevolusi 11,9 tahun dan memiliki 12 satelit. Banyak juga ya satelitnya. Selanjutnya yaitu ada Saturnus. Saturnus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Memiliki cincin yang melingkari khatulistiwanya. Ini merupakan ciri khas dari Saturnus, yaitu memiliki cincin ya anak-anak. Kemudian jaraknya dengan matahari kurang lebih 1.430.200.000 km. Revolusinya selama 30 tahun. Rotasinya selama 10,2 jam dan memiliki 19 satelit yang besar bernama Titan.
Nah, kemudian ada planet Uranus. Uranus ini memiliki jarak dengan matahari berkisar 2.870.000.000 kilometer atau 19 SA, satuan astronomi. Revolusinya selama 84 tahun, rotasinya selama 15,5 jam. Arah rotasi Uranus ini berlawanan dengan bumi. Nah, temperaturnya berkisar 135 derajat Celcius di bawah nol. Dingin sekali ya, anak-anak. Kemudian Uranus ini memiliki 15 satelit dan memiliki 8 cincin. Next, planet terakhir atau planet ke-8 yaitu Neptunus. Neptunus ini merupakan planet terjauh. Jaraknya dengan matahari berkisar 4.506.000.000 kilometer. Berwarna hijau kebiru-biruan, diameternya 4 kali radius bumi. Masanya 17 kali lebih besar dari bumi. Wow, kira-kira apa ya bahan penyusunnya? Kemudian gravitasinya 1,5 kali bumi. Sebagian besar atmosfernya berupa metan. Temperaturnya berkisar 120 derajat Celcius di bawah nol. Rotasinya selama 15 jam dan revolusinya selama 165 tahun. Neptunus ini memiliki 8 satelit. Nah, anak-anak, tadi merupakan beberapa ciri-ciri dari planet yang ada di tata surya kita. Kemudian pernah dengar tidak yang namanya planet Pluto dan lain-lain. Nah, di selanjutnya kita akan membahas tentang planet-planet kerdil. Yuk, kita simak. Ceres. Ceres merupakan asteroid terbesar yang ditemukan di sabuk utama asteroid. Ceres ini terbuat dari batuan dan logam. Yang kedua ada Haumea, objek tak beraturan pada sabuk Kuiper yang sebagian besar terbuat dari es. Yang ketiga ada Makemake, bola es yang sangat dingin. Planet kerdil ini terdiri dari metana, amonia, dan air beku. Wow, betapa dinginnya ya anak-anak di sana. Nah, selanjutnya ada Pluto. Kalian tidak asing lagi ya mendengar planet bernama Pluto. Pluto ini memiliki 4 satelit alam. Yang terbesar adalah Charon, sekitar separuh dari ukuran Pluto. Wow, besar juga ya. Kemudian selanjutnya ada Eris. Eris merupakan planet kerdil terbesar yang ditemukan pada tahun 2005 oleh para ilmuwan. Kemudian yang terakhir ada Charon. Beberapa peneliti menganggap Charon bagian dari sistem Dwi planet Pluto, bukan satelit. Nah, jadi beberapa peneliti ini menganggap bahwa Charon ini merupakan Dwi planet Pluto, bukan satelit. Karena memang bentuknya yang besar gitu kan ya, sekitar separuh dari ukuran Pluto gitu. Terus kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena alam ya yang kita temui dalam kehidupan kita, yaitu ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Nah, gerhana matahari ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, proses dari gerhana matahari ini yaitu cahaya matahari meradiasikan cahayanya ke ruang angkasa. Kemudian
Bulan berada di antara bumi dan matahari dan mencetak bayangan bumi. Nah, umbra adalah area bayangan inti yang gelap. Ketika gerhana parsial atau gerhana sebagian itu terjadi, yaitu di bagian dalam penumbra hanya sebagian matahari yang terlihat gelap. Nah, ketika gerhana total terjadi, yaitu ketika terjadi di bagian tengah penumbra. Nah, kemudian yang dimaksud dengan gerhana bulan adalah gerhana bulan terjadi ketika bulan dan matahari persis berada di antara bumi. Kendati bulan hanya jadi bayangan bumi sebagian sinar matahari sampai ke bulan. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya sebagian bulan yang berada di bayangan bumi. Pada gerhana bulan sebagian, bayangan bumi tampak sangat gelap di permukaan bulan yang menghadap bumi. Apa yang terlihat dari bumi ketika gerhana bulan sebagian sangat tergantung pada posisi matahari, bumi, dan bulan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang objek astronomi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada matahari. Matahari ini merupakan bintang dalam tata surya kita karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Bintang dalam tata surya kita ini adalah sumber dari semua cahaya dan panas yang sampai ke permukaan bumi. Namun, matahari merupakan bintang rata-rata dalam hal ukuran dan suhunya. Bintang yang paling dekat dengan bumi berikutnya adalah Proxima Centauri, sejauh 4,2 tahun cahaya. Selanjutnya ada konstelasi. Ahli astronomi kuno mengelompokkan bintang-bintang ke dalam pola yang disebut konstelasi. Sebagian besar berdasarkan gambaran dalam mitologi Yunani seperti Ursa Major. Walaupun bintang dalam konstelasi terlihat dekat satu sama lain, kesemuanya berada pada jarak yang sangat berjauhan terhadap bumi. Gugus bintang. Bintang jarang tampak sendirian. Sebagian besar berada bersama dengan satu atau lebih pasangan. Pasangan bintang disebut dengan biner. Kelompok kecil bintang disebut gugus, tersusun dari bintang yang lahir pada saat bersamaan terikat bersama dalam kelompoknya oleh gaya gravitasi. Selanjutnya ada nebula planeter. Ketika beberapa bintang menua, bintang-bintang tersebut melepaskan lapisan terluarnya menjadi nebula planeter. Cincin gas panas dan debu yang berwarna bersinar membuat bintang lagi. Nah, selanjutnya ada pulsar. Beberapa bintang sekarat bertaburan setelah sebuah ledakan besar yang disebut supernova. Unit bintang akan runtuh dan mengecil menjadi sebuah bintang neutron padat yang mengemisikan berkas energi dan berotasi dengan kecepatan tinggi. Jika berkas sinar dari energi yang diemisikan terdeteksi di bumi, bintang tersebut akan disebut dengan pulsar. Nah, kemudian ada galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari bintang-bintang. Bumi dan tata surya kita terletak di galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi ini adalah stem bintang yang sangat besar bentuk dan ukurannya di alam semesta. Galaksi terkecil memiliki beberapa juta bintang, yang terbesar memiliki beberapa triliun bintang. Sekitar separuh galaksi yang ada berbentuk cakram, spiral, dengan bagian tengah menonjol, dengan lengan spiral menjauh dari pusatnya. Bintang-bintang di galaksi Bima Sakti berjumlah miliaran. Galaksi Bima Sakti adalah salah satu galaksi dari miliaran galaksi lainnya. Jadi, bisa dibayangkan kan betapa bumi hanyalah salah satu titik terkecil di antara miliaran hamparan benda langit lainnya. Bisa dibayangkan ya, bumi saja
merupakan titik terkecil di antara miliaran benda langit yang lainnya. Apalagi kita sebagai manusia. Lanjut. Selanjutnya ada kuasar. Kuasar ini adalah dari semua objek terjauh di alam semesta terdapat kuasar. Galaksi muda yang penuh dengan energi dan miliaran bintang. Cahaya dari objek yang jauh memerlukan beberapa miliar tahun untuk mencapai bumi. Maka ketika kita melihat kuasar, cahayanya sudah meninggalkan kuasar tersebut dalam waktu yang sangat lama. Sekian penjelasan tentang materi tata surya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.